Shalom Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan ini bagi Allah kita yang luar biasa pada siang hari ini. Tuhan Yesus baik. Kita sudah memasuki di minggu pertama di bulan Juni 2024. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Kasih, berkat dan anugerahnya begitu berlimpah-limpah bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebentar kita akan mulai ibadah kita dengan luar biasa pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiapnya Tuhan, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua berkat anugerah-Mu yang begitu besar. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis. Terima kasih dan terima kasih. Bapa, kami mau memuji dan menyembah Engkau pada siang hari ini. Biarlah hanya nama-Mu Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab kami tahu Tuhan hanya Engkau Allah yang hidup, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau lawat setiap kami ya Bapa. Urapi berkati kami semua yang melayani maupun jemaat-Mu yang sudah hadir. Biarlah kami sama-sama Tuhan mengagungkan nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
Merasakan keagungan-Mu yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Merasakan jamahan-Mu yang dahsyat dan setia ya Allah. Bahwa Kau Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Kau tidak dapat disamakan dengan siapapun juga. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus.
masih bumi. Kami bangga punya Tuhan seperti yang Kau selalu baik bagi kami. Kau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebentar kami memuji, melompat, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sama-sama diberkati katakan amin. Haleluya. Biar Raja mulia.
berikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus tidak dahsyat, Yesus ku dahsyat, dan berbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak kepadamu. Yesus ku dahsyat, dan berbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau dahsyat, haleluya, dan terbendung kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Ajar kami. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Jangan dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus kita hebat, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan terbaik kita. Bagi yang melayani, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima amplop persembahan? Boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Sudah semua? Mari kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Buat siang hari ini Tuhan, kami sudah ada di rumah-Mu ya Tuhan, untuk tujuan memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Benar ya Bapa, indah berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan akan janji-Mu, akan kuasa-Mu bagi setiap kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu terus Tuhan untuk setia di dalam Engkau. Kami mau terus intim dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami terus ada di dalam Engkau dan setia di dalam Engkau, Engkau akan menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami memberi persembahan kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami beri ini Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan. Janji-Mu selalu ada bersama kami untuk memberkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami ya Tuhan.
Biarlah apa yang kami perbuat, yang kami lakukan, Tuhan memberkatinya, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau terus membawa keluarga kita bersama-sama untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Biarlah nama Yesus saja yang kita permuliakan. Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 9 Juni 2024. Ibadah pukul 7 pagi dan 9 pagi, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fandi Stephen. Ibadah pukul 11 siang, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elizabeth Rumiris. Dan ibadah pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew Duarto. Semua sesi ibadah akan dilayani oleh worship leader Ismayani dan Roy. Ibadah sekolah minggu diadakan pada setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 11 siang. Mari anak-anak, kita bersukacita dan memuji Tuhan bersama. Kami mengundang para wanita-wanita Allah untuk dapat mengikuti ibadah WWI pada setiap hari Rabu pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pelayan di GBI Bethlehem Grand Poris untuk dapat mengikuti ibadah doa pelayan pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30. Kami mengundang seluruh pemuda untuk dapat mengikuti ibadah youth pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore.
Berikut kami sampaikan info Komsel Gereja. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan pada setiap hari Senin pukul 19.30. Kami mengajak seluruh jemaat, pelayan dan penata layan untuk dapat bersama-sama berpuasa disertai dengan doa pada setiap hari Jumat. Kami menginformasikan bahwa ibadah raya pada hari Minggu 16 Juni 2024 diadakan sebanyak 3 kali ibadah saja, yaitu pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 11 siang. Berikut kami sampaikan info persepuluhan gereja. Bagi yang ingin memberikan persepuluhan via transfer, dapat mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Berikut kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya Bapak Ibu, di tanggal 23 Mei yang lalu kita ada ibadah Padang. Sebentar kita akan menyaksikan cuplikan tayangan videonya. Iya.
keseruan cuplikan kita di ibadah Padang pada tanggal 23 Mei yang lalu. Notnya adalah kita harus bertumbuh, berbuah bersama di GBI Bethlehem Grand Forest. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tetapi sahabat-sahabat baru kami. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah jam 11, bisa mengangkat tangannya di tempat duduk agar kami bisa melayani. Di atas ada? Tidak ada ya. Mari Bapak Ibu, saya undang semua, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih firman hidup. Ajari kami lewat kebenaran-kebenaran firman, supaya kami dapat bertumbuh, kami berbuah bersama-sama, dan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Maka Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, kasih yang sempurna. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku,
Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Benarlah pujian kami ya Tuhan, karena kesetiaan-Mu yang sampai hari ini membuat kami ada. Kami mensyukuri semua karya dan perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Kami ada di bulan baru, kami bersyukur. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Biarlah pada hari ini, siang ini, kami ada di rumah-Mu untuk duduk diam dengar kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Tuhan memberkati. Shalom. Sekali lagi saya menyapa shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kita ada di bulan Juni, bulan baru, ya. Gereja Betel Indonesia mengangkat satu tema tentang keluarga sepanjang bulan ini. Beragam tema yang saling melengkapi, minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu kelima. Bapak Ibu Saudara jangan absen, supaya tidak kehilangan tema-tema yang menarik, yang memberkati buat kita makin kuat, ya. Nah, sebelum saya khotbah saudara-saudara, ada beberapa pengumuman tambahan yang perlu kita pastikan. Tadi slide, ada 2 slide yang muncul tentang DOP besok. Kamis itu Bapak Pendeta Fu, ya, bukan saya. Jadi karena saya mencoba memberikan warna yang lain dalam 1 tahun bisa 2-3 kali. Jadi DOP itu Pak Fu, ya. Yang kedua, kenapa kita ibadah tanggal 16 itu 3 kali? Karena bertepatan dengan besok hari Lebaran. Jadi saudara-saudara, saya tahu jemaat Bethlehem itu kalau Lebaran nggak usah dicari. Ya, mereka sedang punya acara masing-masing. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bulan depan kita ganti perjamuan. Jadi supaya nggak kaget saudara-saudara, ya. Oke. Jadi modelnya saya kasih tahu tipnya aja. Itu pertama bukanya di atas dulu. Udah rotinya dimakan, itunya dibalik baru dibuka. Gitu. Jangan buka di bawah dulu, nanti banjir. Ya. Buka dulu atas, balik, udah roti ini makan, tempatnya dibalik, baru buka bawah. Karena anggurnya lebih kecil, jadi bentuknya itu besar atas, kecil bawah, ya. Itu sudah sebagai tambahan dan saya sudah cukup. Nah, karena berkaitan dengan tema sepanjang bulan ini berkaitan dengan keluarga, saya izinkan saya mengangkat satu tema yang saudara mungkin sangat mudah untuk menghafal dan mengingatnya. Hari ini saya mengangkat satu tema tentang keluarga sehat. Sama-sama kita menyebut keluarga sehat. Semangat, keluarga sehat. Saya mau keluarga sehat. Berapa mungkin ratusan poin bagaimana membangun keluarga sehat. Nanti akan dilengkapi oleh teman-teman di minggu depan, dan seterusnya. Hari-hari ini saya membahas tidak banyak tentang keluarga sehat. Terdiri dari 2 poin saja. Saya kalau khotbah 2 poin itu sudah bisa 1 jam, saudara-saudara, ya. Nanti pengkhotbah lain juga harus belajar. Khotbah gak usah banyak-banyak poinnya. Yang penting dimengerti, bisa dilakukan, ya. Oke, 1 ayat Alkitab yang perlu kita sama-sama baca supaya menjadi dasar pemahaman kita tentang membangun rumah tangga. Amsal 24 ayat 3-4, sama-sama kita baca. 2, 3, mulai. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Oke, maksudnya begini, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Bukan cuma melihat cantiknya, tapi di dalam rumah tangga itu ada hikmat dan pengertian. Lalu ayat 4 bilang gini, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Saudara coba cek kamarmu, di kamarmu ada guling yang bau pipis nggak? Ah, pasti ada. Aku dulu punya anak kecil, saudara-saudara. Sampai hari ini boneka itu, kalau dia pulang kuliah, dia itu bawa dari tempatnya ke rumah, nanti dia pergi dibawa lagi, mana dibawa itu, saudara. Itu baunya iler, jipong apa semua ada di situ. Tetapi hari ini kita belajar saudara-saudara bagaimana rumah tangga yang sehat itu terbangun. Tentu tidak mudah.
Tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah apa yang kita bayangkan membangun sebuah rumah tangga yang sehat. Rumah tangga yang sehat, saudara-saudara, bukanlah rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga yang sehat bukanlah rumah tangga yang tidak ada persoalan. Tetapi rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang terus bisa berjalan dengan kebenaran sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Yang pertama, saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan ini, saya mau kasih tahu ada 3 hal yang bisa membuat keluarga sehat itu berdiri tegak. 1, apa? Hikmat. Hikmat itu dari Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Benarlah firman bahwa inisiator sebuah pembangunan keluarga itu Tuhan. Maka kalau Tuhan ikut dan peduli kepada pembangunan, kepada keluarga, maka saudara jangan pernah main-main dengan keluarga. Itu wacananya Tuhan. Tuhan yang merancang pernikahan. Maka ada hikmat. Di dalam hikmat itu, saudara-saudara, saya percaya rumah tangga akan baik. Di samping hikmat ada kepandaian. Alkitab mencatat hendaklah engkau merupakan pasangan yang seimbang. Maka saudara-saudara, pengertiannya bisa memang banyak, tetapi saya mau mengarahkan kepada kita. Janganlah cari pasangan yang terlalu bodoh. Coba bilang kiri kanan. Jangan cari yang terlalu bodoh. Nanti kau buka kamus untuk menerjemahkan apa? Susah itu. Atau saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga jomplang yang satu tinggi sekali ilmunya, yang satu bawah sekali. Jadi kalau ngomong sesuatu itu selalu dia bertanya, kamu ngomong apa sih, aku nggak ngerti. Nah, kita menjalankan, kita merupakan pasangan seimbang. Artinya saudara-saudara seimbang lah. Juga Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang persoalan keseimbangan bisa terletak pada ekonomi. Maka kalau cari mertua atau cari calon itu jangan terlalu kaya juga. Kalau ekonomi kamu terlalu miskin, jomplang gitu. Nanti mamamu datang dari kampung, bawa pepaya, bawa singkong, padahal niat hatinya mau ngasih anaknya karena ini kesukaan anak waktu kecil. Dilihat dari CCTV, itu besan bilang, itu siapa yang datang? Mau ngapain dia? Mau minta duit dia? Kan sakit kadang-kadang. Walaupun itu belum sesuatu yang pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penilaian-penilaian seperti itu. Nah, karena itu mari kita mau belajar, saudara-saudara, membangun sebuah keluarga sehat merupakan impian kita semua. Ya, khusus Bapak Ibu Saudara yang keluarga-keluarga muda. Saya pun nikah belum terlalu lama, saudara. Baru menjelang tahun ke-26, ya. Jadi belum terlalu lama, saudara-saudara. Anak saya baru 19 tahun lagi menjelang. Tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Bapak Ibu yang sudah senior sama saya, saudara-saudara, ayo belajar, bagikan pengalamanmu supaya anak-anak mantumu keluarganya sehat juga. Amin. Oke. Nah, mari kita mau belajar. Menjadi pertanyaan saudara-saudara, apakah indikasi kalau keluarga sehat itu? Apa tanda-tandanya? Oke, kelompok sini saya tanya. Saudara kalau lihat rumah orang kaya, tanda-tandanya apa sih? Apa? Ada sepeda. Sepeda mesti rumah orang kaya. Apa? Gede itu apa ya? Megah. Gede itu bisa digambarkan gajah gitu loh. Kalau megah itu udah nggak bisa. Ada gajah megah, nggak bisa itu. Nah itu megah. Oke, apalagi kelompok B, tanda-tanda rumah mewah orang kaya. Kayaknya wajahnya agak susah, belum terdapat di tanda-tanda orang kaya. Kelompok C, kira-kira apa tanda-tanda rumah orang kaya? Apa anjingnya? Yo, di situ anjing. Saudara-saudara nggak bisa. Kelompok C, D, apa di atas? Ada pohon jambu. Ya, pohon jambu. Itu kamu nggak bilang ada pohon jambu, ada singkong. Itu saya tanam di rumah saya di sana. Artinya Bapak Ibu Saudara bisa mengindikasikan kalau rumah itu megah, pasti pemiliknya orang kaya, betul kan? Tapi bagaimana dengan keluarga sehat? Apa indikasinya dari kita supaya kita tahu keluarga itu? Sehingga kita ketika mencapai itu, kita bisa mengerti, oh rumah tangga ini ternyata sudah mencapai dan atau tidak-tidaknya mengarah ke rumah tangga yang sehat. Ya, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang rumah tangga yang sehat. Yang pertama, saudara,
Rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang memiliki keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Di dalam tubuh manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Jadi kalau jasmaninya sehat, saudara-saudara, maka dia tidak akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Kita cek dulu tentang tubuh, Bapak Ibu Saudara. Kita cek. Nah, jadi seseorang yang disebut adalah anggota keluarga yang sehat dimulai satu, bahwa dia memiliki tubuh yang sehat. Alkitab mencatat begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ingat itu. Hidup kita ini, badan kita ini, daging kita ini, itu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita tahu bait Roh Kudus, maka kita harus jaga. Amin. Saudara datang aja ke gereja ini, ke ruangan ini. Coba, ada orang habis jajan, buang sampah di situ, minum, taruh aja di situ, nggak ada yang bersihin. Seminggu kemudian datang, saudara, sampah masih bergelimang. Bau atau bau sih? Saya percaya saudara sekali cuma bilang, ini siapa ini yang buang sampah sembarangan? 2 kali saudara, oh ternyata gereja ini memang nggak dibersihkan. 3 kali saudara bilang, oh, udahlah, cari yang lain aja. Kenapa saudara-saudara nggak suka? Karena kotor. Alkitab berkata, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Jadi saudara-saudara, kita paham di sini bahwa kenapa tubuh jasmani seseorang harus sehat, karena itu menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Yang kedua, kenapa tubuh jasmani seseorang harus sehat? Karena dia sudah dibeli lunas sama Tuhan. Jadi si pemiliknya adalah Tuhan, kita adalah pengelolanya yang mengurus badannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo belajar. Jaga hidupmu. Kegagalan banyak orang, saudara-saudara, karena orang melakukan pola hidup kebiasaan yang buruk. Ya. Selama kita sadar baik tubuh kita ini, selama kita sadar miliknya Tuhan, selama kita sadar itu Roh Kudus tinggal di dalamnya, saya percaya Bapak Ibu Saudara mulai menjaganya dengan baik. Supaya tubuh ini tidak cepat rusak, tidak cepat hancur. Karena Tuhan memerintah kita dengan tubuh ini kita memuliakan. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itu saudara-saudara berawal dari hal-hal yang kecil. Dari pergaulan yang salah, dari konsep yang keliru, dari masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pergaulan dan kebiasaan buruk itu akan mulai muncul. Bapak Ibu yang tahu apa kebiasaan burukmu dalam rumah, tentang hidup. Saya lagi nemenin istri terapi akupuntur karena tangannya sakit. Jadi sebenarnya saya ini korban saya. Saya adalah orang yang paling malas urusan dokter, apalagi dokter gigi. Maaf ya. Dokter gigi saya pernah kayak tersiksa gitu. Itu nggak berhenti loh saudara. Bisa hitungan berapa menit, 5-10 menit mangap terus. Sampai kadang-kadang saya udah begini-gini juga, dokternya nggak bilang, Pak tenang Pak, bukan tenang ini. Jadi kalau istri saya bilang, Papi mau kontrol gini, enggak, masih sehat. Jadi kami terapi saudara-saudara. Karena tangannya sakit, lalu dokter bilang gini, Ibu ngopi nggak? Ngopi dong, tiap hari. Ya udah mulai sekarang jangan ngopi ya. Aku nggak bilang kopi itu jahat, enggak. Karena banyak bos-bos pemilik restoran kopi. Tapi ini khusus buat istri saya. Jadi kalau yang nanti ada yang marah, istri saya yang marah sama saya. Jangan saudara marah sama saya. Nggak boleh. Kalau minum kopi itu ibu pasti jantungnya berdebar-debar. Iya. Itu nggak boleh. Kalau saya minum kopi, jantung saya berdebar-debar karena saya mau mikirin bagaimana larinya karena nggak bawa dompet. Tapi kalau berdebar-debar, mulai sekarang nggak boleh minum kopi.
Saudara, dokter kasih nasihat. Pilihan ada di tangan istri saya. Mau sehat atau nggak mau minum kopi? Pak, kopi kan enak. Betul, siapa yang bilang kopi nggak enak? Justru karena kecanduannya itulah membuat jadi kebiasaan. Sampai akhirnya ya sudahlah. Mungkin saya nggak tahu, kalau di rumah sih sudah, walaupun di rumah itu berderet-merek. Lim kopi toh. Itu kopi ini, kopi itu. Di meja itu ada bungkusnya, saset semua. Saya cuma kasih tahu, ya terserah dan gitu. Pilihan ada pada kita, mau kita teruskan atau enggak. Dokter juga bilang gitu. Dokternya nggak bisa paksa kok, saudara. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk mau apa gitu loh. Sampai akhirnya menyebabkan segala sesuatu. Nah, kalau sudah dibiasakan kebiasaan buruk itu terus-menerus dikerjakan terus, saudara-saudara, apa yang terjadi? Akan muncul berbagai penyakit bahaya. Kalau sudah penyakit, saudara-saudara, pergilah. Pasti ada kaitannya dengan mental. Betul? Kalau ada penyakit, kena stroke. Jelek kan? Jelek! Fisik kita itu jelek. Belum lagi mental kita ketika ngelihat orang. Bagaimana perasaan kita tertuduh gitu, kita malu, kita minder. Itu semua karena kebiasaan buruk. Dari cara kita. Belum lagi duit habis. Alkitab sudah mencatat ada seorang penyakit 12 tahun pendarahan. Semua harta dijual habis tapi nggak sembuh. Karena kebiasaan buruk gitu. Ya, sekarang keputusannya ada pada kita. Kalau seorang ayah sakit kena stroke gitu, terganggu nggak anak-anaknya sekolah? Terganggu. Finansialnya siapa yang nyari? Gitu. Terganggu nggak istri? Terganggu loh. Itu istri punya nilai loh. Ya ampun, dulu gue pilih ganteng-ganteng, sekarang pelok. Malu gitu loh, saudara. Sampai-sampai nanti ke gereja, saudara-saudara, udah aku nggak bisa bonceng, kok naik Grab aja, katanya. Kan kasihan gitu. Tubuhmu harus sehat, karena itu dipakai untuk memuliakan Allah. Itu Tuhan perintahkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, indikasi yang paling awal terdapat tubuh yang sehat adalah salah satu ciri keluarga yang sehat. Amin. Supaya itu jagalah, saudara-saudara. Tiap hari makan nasi itu, nasi dari Sumatera, gak usah bilang nama daerahnya. Orang makan nasi itu kan gulai, kikil, kuah, apalagi itu. Semua otak-otak, semua itu. Nah, istri saya berarti tahu itu. Saya nggak begitu suka makan gitu. Saudara, ada tetangga saya, seorang kerja di salah satu perusahaan hebat terkenal. Usianya kalau nggak salah pensiun sekitar 58 itu pensiun. Waktu dia pensiun, saudara-saudara, dia nggak bisa pergi lagi keluar, nggak bisa lagi makan di rumah makan. Kenapa? Selama dia kerja, dia makan itu. Pokoknya bagi dia makan kikil, santan, gulai semua. Sakit, jatuh, mati. Saya kan orang dari sono, dari Sumatera. Pasti saya penyuka gulai. Nggak ada orang Sumatera nggak suka gulai. Karena makanan khas dididik dari kecil. Kalau potong ayam, ayam gulai. Betul? Kalau masak daun singkong, pakai santan kelapa. Semua, hampir semua. Tapi kalau sekarang saya makan santan, sedikit aja. Itu terus ada solmisasi di perut saya. Bunyi artinya perut saya itu. Nggak lama saudara carilah tempat perteduhan. Nggak tahu. Saya sadar, saudara, ya saya menyadari diri loh. Kalau saya udah nggak bisa makan ini, ya udah stop tubuh saya. Kalau saya udah nggak bisa stop. Jadi tubuh itu harus dijaga supaya sehat. Amin. Bukan cuma masalah makan, banyak cara menyebabkan tubuh tidak sehat. Pola tidur pun, saudara-saudara. Tidak baik kita tidur pagi-pagi. Dulu waktu saya tamat SMA, bingung mau kemana, kalau pulang gitu malam-malam, bapak saya suka bilang, udahlah kalau kau pulang jangan malam-malam, mengganggu aja, kau pulang pagi aja katanya. Kan itu lebih buruk gitu.
Ya sukalah, biasakan. Jadi artinya jagalah hidupmu, bebaskan dari kebiasaan buruk. Semua sih makanan enak. Alkitab mencatat semua bisa, boleh. Tapi apakah semua itu berguna bagi tubuh kita? Boleh, bukan nggak boleh. Siapa yang bilang boleh? Tapi itu berguna bagi tubuh kita. Apa manfaat? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar supaya tidak merugikan diri sendiri, tidak malu secara fisik, down mental, finansial, keuangan akan habis banyak untuk mengurus seperti ini. Ya. Jadi indikasi yang pertama keluarga sehat itu terlihat dari tubuh yang sehat. Betul? Oke, yang kedua saudara-saudara, keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki kerohanian yang sehat. Yang menguatkan keluarga untuk melalui kehidupan dengan sehat adalah kondisi kerohanian yang sehat. Orang-orang yang menjaga kerohaniannya adalah orang-orang yang peduli akan kehidupan dan masa depan. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini kita digegarkan dengan sebuah berita bagaimana ada seorang suami ngajak istri, ngajak kedua anaknya lompat dari apartemen dengan ketinggian 4 orang mati. Itu saya percaya saudara-saudara, kenapa? Karena kerohaniannya tidak terjaga dengan baik. Orang-orang yang rohaninya sehat adalah orang-orang yang bisa menolak segala tawaran ketidakbenaran dalam diri. Saudara-saudara bisa melewati COVID. Itu puji Tuhan, anugerah Tuhan. Ayo belajar. Kerohanian kita harus sehat. Tadi saya udah cerita, di blog saya itu ada keluarga namanya Asan. Itu kalau ibadah, satu desa datang. Saya udah bilang gitu, satu desa datang. Orang tuh bingung. Saudara, kenapa mereka bisa ibadah? Karyawannya, anak cucu ibadah. Karena ada orang yang di situ peduli tentang kerohanian. Lu belum mandi? Mandi, gereja. Awalnya sih begitu, saudara, gak apa-apa kita begitu. Awalnya begitu, tapi lama-lama kalau udah tahu hari Minggu, kalau udah lihat mama atau papa berdiri depan pintu, udah mau jam 10 belum mandi, itu tanda-tanda ya sudah. Kalau di keluarga kita gak ada yang peduli tentang kerohanian kita, papa aku hari ini izin, gak apa-apa, udah main game aja kamu, daripada kamu kelayapan, main game di rumah ya. Oh, anak senang. Siapa yang mempertahankan, membangun kerohaniannya? Ayo kita belajar, saudara-saudara. Bagaimana keluarga berdoa, bagaimana keluarga baca firman, bagaimana kita bersekutu, bagaimana ibadah. Itu bagian dari apa? Menjaga kerohanian kita tetap sehat. Dengan keluarga kerohanian yang sehat, kita dimampukan menghadapi berbagai-bagai persoalan. Saya orang dari sana, merasa malu saya. Kenapa merasa malu? Ada teman-teman saya dari sana kirim satu video pendek. Ada perselingkuhan antara adik ipar sama abang ipar di rumah itu. Waduh, kira-kira itu dia menyalip kakaknya gitu. Menyedihkan. Kalau kerohanian kita terbangun dengan baik, saya percaya saudara-saudara, tanpa kita sadarin kita sedang diprotek dari segala sudut, dari segala serangan apa. Beberapa waktu ada pertemuan para hamba Tuhan. Saya kan kalau pertemuan simpel saya suka pakai celana jeans, pakai sepatu cat. Aku udah pakai kemeja aja tuh, meja panjang. Saya nggak kenal siapa tuh, tiba-tiba ada orang bilang, ini Pak Pendeta sepatunya bagus gitu. Saya langsung pindah, saudara. Saya nggak mau 2 kali dia ngomong, saudara-saudara. Sepatunya bisa terbang gitu. Orang kan wanita itu paling jago merayu gitu. Itu Alkitab sudah mencatat. Walaupun tidak semua berhasil dirayu,
seperti Tante Potifar belum hebat, Yusuf belum kalah. Kan gitu, tidak bisa. Nah kita itu kalau bisa seperti Yusuf begitu, saudara. Siapapun secantik apapun, rayu sehebat apapun tidak bisa dirayu. Saya pindah akhirnya ke tengah laki-laki. Ah udahlah, rese juga. Saya kan orang yang nggak paling banyak ngomong saya. Ngomong pun ya ngomong seperlunya. Oke lah kalau kita lagi dialek bercanda joking sih oke bagi saya. Tapi aja. Kerohanianmu harus terbenteng, terpelihara sehingga itu mau benteng. Kita nggak bisa jaga anak kita di mana kok. Saya nggak bisa jaga anak saya yang sekolah di luar. Saya nggak bisa jaga anak saya di Depok. Kalau ada kejadian apapun nggak bisa. Tapi karena dengan rohani saya bisa, Tuhan jagain anak saya. Lewat doa-doa yang saya naikkan, Tuhan aku minta Engkau menjagain anak-anak saya. Beri mereka hati yang takut Tuhan, beri mereka perlindungan. Bahkan segala makan minumnya Tuhan yang berkati. Saya takut anak saya makan nggak doa. Saya doain dulu makanan sebelum dibeli kan gitu. Kalau di kita kan banyak itu saudara-saudara. Kalau mau makan berdoa itu rame, lihat dulu kiri kanan. Amin, makan. Kapan doanya sih nggak tahu. Amin yang kencang. Ada orang Kristen seperti itu. Amin yang kencang, tapi makannya kapan doanya nggak tahu. Pak, kenapa sih kita berdoa harus sebelum makan? Iya berdoa. Berdoa itu bukan merubah menu makanan jadi enak. Bukan. Berdoa itu bersyukur ada makanan. Kalaupun hari ini kita makan Kentucky, kentang tempe teri, puji Tuhan. Itu makanan enak. Orang di sana, di negara barat sana meneliti satu makanan yang paling enak dan sehat, tempe. Coba lihat wajah tempe. Nggak ada yang bagus. Saya paling suka itu makanan, saudara-saudara. Udah tempe tahu. Maka istri saya bilang, aduh, sama lu mah enak banget nih. Yang penting ada ketoprak, ada gado-gado, ada karedok, ada tahu, ada tempe, aman. Saya nggak makan nggak punya macam. Tapi kesukaannya saya di sini. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak supaya kerohanian saya sehat? Alkitab bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku atau kami beribadah kepada siapa? Pada Tuhan. Ingat, orang yang percaya pada Kristus ibadahnya harus pada Tuhan, bukan pada yang lain. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, jangan cari pertolongan tempat yang lain. Tempat mbah, jangan. Aduh, kadang-kadang saya lucu, saudara. Dia bukan datang ke tempat dukun. Malah orang Kristen jadi dukun. Itu banyak loh. Udah itu jamaah-jemaat diyakinin. Lu tenang, dia dukun putih. Mau dukun putih, dukun hitam sama aja. Jangan-jangan yang putih cuma giginya doang. Ada. Jadi dengan beribadah engkau kepada Tuhan, disitulah engkau dapat perhatian dari Tuhan. Ketika Tuhan memberi perhatian, saudara-saudara, bukan sekedar perhatian dia beri, tapi Alkitab berkata apa yang kau butuhkan akan dicukupkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ingin keluargamu yang sehat, bawa seisi rumahmu ke rumah Tuhan, beribadah. Amin. Pak Pendeta doain saya. Kenapa? Saya belum punya mobil. Anak-anak saya sudah 2, sudah 3, susah. Kalau istri saya kebaktian Bapak Pendeta, pulang-pulang katanya pantatnya udah nggak ada rasa karena udah terlalu belakang. Sudah terlalu belakang. Jadi kalau duduk itu udah di besi, Pak. Itu pun sedikit saja duduknya. Kita kan sebagai pendeta, sebagai orang yang perlu mendoakan. Udah doa sudah. Udah doa diberkati. Puji Tuhan Pak Pendeta, kita sudah dapat berkat punya mobil. Gitu, cari hari Minggu di mana? Di puncak. Apa doanya dicabut lagi tuh? Enggak, itu kesedihan pendeta loh, bukan masalah apa di saudara. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan kalau Tuhan sudah kasih kita berkat ya. Nah, keluarga yang sehat yang tadi sudah kita bawa kepada Tuhan, Alkitab berkata selalu mengutamakan Tuhan. Jadi selalu membiasakan diri pada Tuhan. Orang kalau mau makan doa, amin. Orang kalau punya rencana doa. Orang kalau mau pikir apa berdoa. Itu keluarga yang sehat dan bertumbuh dalam kerohanian yang sehat juga. Sekarang banyak orang yang mengaku kerohanian tapi belum tentu sehat. Ajaran-ajaran belum tentu sehat. Cari dan bertumbuh dalam kerohanian yang sehat.
Ogre itu sudah selesai. Sekarang ada lagi frisbee. Nanti saudara bingung, apa itu Pak frisbee? Saya juga belum tahu. Tapi sudah mulai tercium bau. Macam-macam. Namanya keren-keren ya, kayak penyakit tuh. Penyakit Kawasaki Singapura. Dia lupa Kawasaki itu dari Jepang, kok dari Singapura. Kan yang buat Kawasaki itu orang Jepang, kan kadang-kadang lupa saudara-saudara. Penyakit itu namanya manusia cantik-cantik gitu. Nah, ingat, ketika engkau membangun keluarga dan seluruh keluarga ibadah di bawah ibadah pada Tuhan, disitulah engkau mulai mengutamakan Tuhan. Dan ketika segala sesuatu, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata begini, tidak pernah ada anak cucu orang percaya meminta-minta. Itu kita harus klaim. Kita bukan klaim itunya, kita harus yakin itu firman. Jadi kalau saudara-saudara keturunanmu ketika engkau beribadah kepada Tuhan, di situ nanti akan terlihat berkat dan kemudahan-kemudahan. Saya doa buat anak saya juga bukan masalah berkat yang saya minta. Tuhan kasihlah bagi mereka kemudahan-kemudahan. Jadi kalau mau kuliah di sini bisa gampang, dapat. Itu saya doanya. Jadi puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi rohani salah satu indikasinya adalah sehat jasmani dan rohani. Amin. Tubuhmu sehat, ayo bebaskan diri dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kita dulu apa? Sudar maji, sudah dahar 5 ngaku siji. Nah itu bebas. Itu harus bertobat saudara. Kalau masih ada seperti itu, kita baptis pakai air panas. Oh nanti siapin air panas cukup nggak itu? Kita baptis. Tapi sekarang udah bertobat sudah ya. Kita rubah pola hidup kita. Hal-hal yang baik saja kita anak Tuhan. Kalau 5 bilang 5, kalau 2 bilang 2, kalau 1 bilang 1. Selebihnya dari iblis ya. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua saudara, Alkitab mencatat tadi saudara-saudara kalimatnya begini. Dengan pengetahuan kamar-kamar diisi dengan segala harta benda yang berharga dan indah. Ini tentu harta yang berharga itu tidak bisa diperoleh tanpa dibeli dengan uang. Artinya kalau kau punya uang yang banyak yang bagus, itu artinya bahwa ekonomimu bagus. Jadi kita bukan hanya menginginkan membangun tubuh yang sehat, bukan cuma sekedar membangun rohani yang sehat, tapi kita juga pengen punya ekonomi yang sehat. Keluarga yang sehat itu saudara-saudara, seperti Alkitab bilang, di kamarmu banyak harta benda. Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Banyak orang seperti ini. Ketika orang tidak punya uang, lalu mendengar orang berkeluh kesah, selalu jawabannya bilang apa? Seandainya saya punya uang, saya pasti bantu itu orang. Lalu saudara, pertanyaan saya, ketika orang itu sudah punya uang, dibantu nggak orang itu? Tapi janji, tinggal janji, bulan madu, kok bulan madu? Iya, banyak sekali orang seperti itu. Jadi ketika belum punya, ngomongnya manis. Saya tadi bilang sama Karut kalau kuliah misalkan gini, saya punya uang, saya bantu. Itu kejadian udah puluhan tahun saudara, banyak kejadian. Nah, padahal masalahnya adalah bahwa mereka tidak menjadikan pemberian itu sebagai prioritas. Kalau mereka menjadikan pemberian itu sebagai prioritas, begini, Tuhan, saya ingin bantu Karut kuliah, kasihlah saya berkat. Nah, kalau saya dikasih berkat sama Tuhan, saya bantu Karut kuliah. Jadi itu namanya saudara-saudara keinginan mengambil beban orang melalui doa pada Tuhan dan dapat berkat dibantu orang itu. Ya. Nah, Alkitab bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Siapa yang punya penghasilan? Orang bekerja, betul? Orang bekerja itu rajin atau malas? Rajin. Saya bilang orang bekerja itu rajin. Entah kenapa saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ketemu orang mantan pembunuh, mantan pemabuk, mantan apa semua, aku masih bisa welcome, aku masih bisa rangkul, aku masih bisa peluk orang-orang seperti itu. Mau penipu kayak dia orang jahat, aku masih bisa peluk orang seperti itu. Tapi kalau untuk orang malas, ilfil saya.
Tahu nggak? Untuk orang malas, hati saya itu nggak tergerak. Gitu. Kenapa? Maka kita berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah. Lumbung itu adalah tempat menyimpan harta. Isi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana perahanmu akan meluap dengan buah ampun. Saudara yang kasih dalam, ayo belajar. Tidak semata tubuh yang sehat, rohani yang sehat, tapi ekonomi masih sakit. Enggak, ekonomi kita pun harus sehat. Karena ada mandat yang kita terima daripada Tuhan untuk memberkati orang lain. Jadi ekonomi kita harus baik. Amin. Ekonomi kita harus baik, saudara-saudara. Nah, ada beberapa tip yang saya ambil Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa belajar sama-sama. Yang pertama, bagaimana ekonomi kita supaya sehat? Ingat, uang kita itu adalah milik Tuhan. Kalau uang itu milik Tuhan, artinya kita tidak boleh menggunakan sesuka hati kita. Ini kan uang gua. Uang itu punya Tuhan. Dia cuma kasih you berkat saja. Alkitab berkata, kepunyaanku lo perak, kepunyaanku emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya kekayaan itu punya Tuhan. Jadi uang yang kita miliki itu tidak semata-mata kita bisa gunakan segala sesuatu. Gunakanlah untuk yang baik, gunakan untuk yang benar. Karena itu uang. Coba saudara minta berkat sama siapa? Tuhan. Lalu dapat berkat, pergi mabok. Sakit nggak hatinya Tuhan lihat itu? Ya ini si Tapu Leong ini minta uang tapi taunya perginya mabok. Sedih hatinya Tuhan ngelihat gitu. Kecuali saudara minta berkat dari tempat yang lain, saudara lakukan gitu. Tapi ini minta. Yang kedua, belajar merasa puas. Jadi orang Kristen ekonomi yang sehat adalah orang belajar bersyukur. Tiap hari, saudara, walaupun hari ini kita seperti saya bilang makan Kentucky, kentang Kentucky, kita belajar bersyukur. Amin. Saudara nggak usah minta mujizat sama Tuhan. Waktu makan nggak usah minta mujizat. Tuhan ubah tempe jadi lagi, nggak bisa. Tetap aja tempe. Tapi yang bisa membuat kita nikmat apa? Ada rasa sukacita di dalam menikmatinya. Tak harus saudara makan mewahnya. Yang ketiga, sisihkan uangmu untuk memberi. Kita dikasih berkat sama Tuhan, tapi ada titipan untuk berkati orang lain. Alkitab berkata, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi ternyata kaya itu bukan sekedar punya banyak, tetapi kaya itu adalah saudara-saudara sudah berapa kali kita berbuat baik. Itu kekayaan dalam kebajikan. Kau boleh kaya, tapi bagaimana saudaramu, bagaimana keluargamu yang lain makan susah? Bagilah berkat itu buat mereka yang susah. Amin. Supaya kita bisa belajar. Yang keempat, saudara-saudara, menabung itu penting. Saya ingatkan, tolong kalau saudara menabung, itu nggak usah di mall nabung, nggak bakal berbunga itu uang, cepat habis. Kenapa kita harus menabung? Kita diajarkan Tuhan belajar kepada semut. Semut pada waktu musim panen, pada waktu musim panas, dia bekerja sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, dia kumpulin makanan. Datang bekerja, dikumpulin makanan. Sampai tiba masanya cuaca berubah, di luar ada badai, di luar ada petir, di luar ada angin kencang, di luar ada hujan, dia di dalam tetap bisa makan. Orang yang bijak itu seperti ini, tidak menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang nabung. Saudara, cuma begitulah persoalan sekarang di dunia. Berawal dari hal yang salah, maka tabungan-tabungan banyak yang bodoh. Investasi banyak yang bodoh. Itu karena diajarkan oleh para ibu-ibu di rumah. Ketika Imlek, ibu-ibu bilang, sini mama tabung, sini simpan, nanti hilang, nanti hitung kamu mau beli apa, nanti kumpulin. Investasi bodoh. Namanya anak-anak kan gak mungkin ngingat kan. Nggak mungkin ngingat, anak-anak saya yakin nggak mungkin ngingat. Apalagi udah main lupa. Tapi maksud saya adalah begitu, menabung itu baik.
supaya kau punya masa depan. Karena kita nggak tahu hari esok gimana. Saudara sedang lagi marah ini tentang saudara-saudara kita harus ikut tabungan gini-gini kan, yang dia digerakkan pemerintah. Saya juga nggak tahu itu bagaimana kelanjutannya. Tapi maksud saya adalah tabungan yang bisa membawa engkau nanti suatu hari. Kegagalan banyak orang pada masa tua adalah pada masa muda dia tidak punya tabungan. Jangan pernah berharap pada anak. Anakmu itu baik waktu belum nikah. Udah nikah kan ada pengaruh dari luar. Kalau anakmu laki, pengaruh dari istri. Kalau anakmu perempuan, pengaruh dari suami. Itu kita nggak harus bergantung, saudara, minta. Itu bisa membuat mereka bermasalah. Untuk menghindari kehidupan di masa tua kita nabung gitu. Anak-anak gak usah tahu tabungan kita di mana. Karena maaf, Bapak Ibu Saudara udah tua nih, sebut saja umurnya udah 60 lah. Gak usah jauh-jauh, mau jalan-jalan aja ke negeri tetangga. Masa harus nunggu anak kasih kantau? Simpan tuh tabungan, jalan-jalan. Anak bilang, Mami papi jalan-jalan ya berarti banyak uangnya dong. Iya dong. Masa gue kasih malu semua? Gue cukup perlu nikmati hari tua. Bisa nikmatin berdua gitu saudara-saudara yang kasih hari tua. Walaupun sudah kakek nenek. Gak apa-apa. Walaupun saudara pergi makan nanti jalan-jalan di negara sana saudara-saudara. Di sana saudara makan apa? Makan durian. Padahal di Polis banyak durian. Gak apa-apa. Tapi nikmatnya itu beda dari sebuah tabungan. Ya? Jadi maksud saya pikirkan itu supaya ekonomimu sehat gitu. Karena hidup kita bukan untuk sehari, hidup kita panjang, saudara-saudara. Kalau nggak punya tabungan nanti di kemudian hari kita nggak. Yang kelima, belanjalah dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu, pabrik, mall, toko apapun sekarang udah pindah ke handphone. Betul? Gampang nggak tergoda? Satu hari saudara berapa kali lihat konten? Celana bagus, baju bagus, sepatu bagus. Tergoda nggak untuk belanja? Kok jawabnya berat? Tergoda. Tapi lihat Alkitab, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal, ngapain? Jadi kalau kau memboroskan sama dengan orang bebal. Ibu-ibu jago kan nawar, betul setuju? Atau bapak-bapak yang jago nawar? Coba saudara ibu-ibu tunjukkan, bisa nawar di mall? Gak bisa lah. Saudara, mall itu udah pindah sekarang ke tangan kita. Di tangan kita bisa nggak ditawar harga mall? Bisa. Orang saya beli kursi ini, apa namanya? Sarung kursi ini, Marcel sesuruh. Japri pemiliknya. Gak usah beli sama itu. Oh beli Shopee, Japri pemiliknya. Dia dapat diskon. Kalau itu ngomong gampang itu, saya juga bisa Japri. Oke, bisa. Lumayan kan 30-40 ribu, lumayan. Terus minta free ongkir. Kadang-kadang kita nggak mampu menahan diri, Bapak Ibu Saudara. Ini khusus wanita ya. Saya ketemu seseorang, saya kasih tahu. Saya waktu lihat ibu itu dulu, nggak begitu bentuknya. Tapi setelah saya lihat pertemuan terakhir, saya bingung. Saya bilang, Bu, itu hidung kenapa? Ini hidung habis operasi. Hah? Orang di mana-mana operasi makin cantik ya? Ini persis kayak maaf ya, tunggir ayam tuh. Tahu kan? Tunggir. Aduh, kamu jangan terpengaruh iklan murah, operasi hidung, alis mata. Itu kan kalau bikin alis mata itu kan sesuai tulang matamu bentuknya kayak apa.
Kalau kau tato di tempat yang murah, itu kayak arit jadinya begini. Tapi kalau ke tempat yang ngerti itu pasti bagus jadinya. Saya bilang, ya ampun Bu, kenapa lah bisa begini sebenarnya? Nah itulah, kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu Saudara ya, tidak selamanya hidung pesek itu tidak berguna. Kalau kita hitung-hitungan pernapasan, saudara yang mancung paling boros. Saya bilang, aduh jelek banget. Jadi kalau ibadah nih saudara, puji Tuhan bukan jemaat Bethlehem. Kalau jemaat itu saya mungkin tiap hari ketemu dia pasti ketawa saya. Saya lihat itu. Ya udah nggak apa-apa ya kalau pesek juga. Saya juga pesek sih, nggak usah malu-malu. Istri saya mau lah gitu loh. Atau pakai pusing-pusing. Yang alami itu memang kadang-kadang lebih bagus sudah. Gara-gara pingin cantik, tapi nggak bijaksana. Sampai satu kali saya ketemu. Dan kalau saya capek, saudara-saudara saya suka krembat. Krembat itu ternyata setelah saya belajar enak, melepaskan, melegakan supaya beban itu nggak terlalu banyak di kepala, di urut-urut juga supaya darahnya ada lancar. Jadi saya tanya saudara, kenapa lah orang suka rambut di smoothing gitu ya? Kadang maaf ya, belum tentu rambut jenis modelnya seperti itu cocok dengan wajahnya. Kadang-kadang wajahnya suara wajah 45, 4 segi 5 bundaran, pakai smoothing. Persis itu saudara-saudara, ayam kejebur got. Betul saudara. Saya belajar itu tahu cantiknya begitu. Oh begitu. Ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang itu memang maunya orang daripada begitu. Tapi saya lihat hidung itu saya ketawa. Masih banyak orang Kristen belum mensyukuri hidungnya. Jelek banget. Biar ditutup pakai masker kan tutupnya nggak sampai mata kan. Masker kan ditutup sampai sini kan. Itu bentolnya kan di sini kelihatan. Ayo siapa yang punya niat gitu tolong doa puasa dulu. Ada Tuhan. Salah gitu. Jadi mari kita dengan bijaksana mengelola uang. Belanja itu berdasarkan kebutuhan ya. Nggak usah lah gaya-gaya hidup. Yang berat itu kan gaya hidup kita. Saya sekarang Bapak Ibu gampang aja. Kalau saya kan ngurus anak saya yang di Depok. Anak saya itu agak dalam tanda petik agak sedikit cuek, nggak mau ngurus apa-apa. Yang penting apa yang ada yang pakai gitu. Jadi saya sebagai ayah mikir. Suatu kali saudara-saudara dia belanja, dia pergi ke mall sendiri beli celana panjang 503. Setelah saya lihatin dipakai celana panjang, ya ampun, ini celana kebesaran. Saudara, bagaimana sih orang pakai celana kebesaran? Enggak menarik kan? Enggak menarik. Saya coba saudara-saudara, akhirnya saya coba beli satu celana, saudara beli celana lah satu kayak di Uniqlo. Saya beli satu celana, agak saya besarin 1 cm. Saya cobain, oh pas nih, enak banget Pak. Terus saya beli gitu. Jadi setelah saya lihat saya pakai begitu dia rapi. Semua saya beli, nggak ada Pak. Pokoknya anak saya udah nggak mau pusing lagi. Satu kali saya mau cuci sepatu. Waktu saya mau cuci sepatu, saya lihat, ya ampun, ini singa siapa yang cakar sepatu? Di dalamnya udah borgolnya. Saya lihat balik belakangnya juga udah sobek. Bawahnya. Karena mall, toko semua dan bisa diskon, sudah pindah kemarin, saya tanya. Saya beli. Itu saya beli bukan untuk saya. Karena untuk kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Walaupun kita punya Tuhan yang kaya, tapi bijak itu perlu. Nggak usah lah saudara-saudara, gara-gara saudara suka sepatu, lalu saudara beli lemari sepatu. Rumahmu kan makin sempit. Kita masih tinggal di rumah yang sana sini mentok, sana sini tiang gitu loh saudara. Beli sana sini beli sepatu ke rumah, nanti keluar udah sempit. Tapi maksud saya adalah keuangan yang sehat itu harusnya terdapat pada keluarga yang sehat.
keluarga yang sehat itu memiliki tubuh dan rohani yang sehat juga. Pada akhirnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ayo inginkanlah keluarga sehat dengan cara yang benar, supaya kau tubuhmu sehat, bebaskan dirimu dari pola hidup yang salah. 2, bangun kerohanian setiap hari supaya rohani keluargamu sehat. Dan yang ketiga, saya berharap kalau kerohanianmu sehat, ekonomimu pun sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, kami berterima kasih. Meskipun belum sampai kami ke titik pencapaian membangun keluarga yang sehat, namun kami tidak berhenti untuk mengupayakannya bersama Tuhan. Kami tetap menginginkannya sampai terus Tuhan, selama kami ada hidup. Karena membangun keluarga itu tidak cukup sehari, tetapi membangunnya setiap hari selama kami hidup di bumi ini. Kami percaya segala kekurangan ketidakmampuan kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengajarkan kami, Tuhan yang memberi kami petunjuk, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memegang kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Ya, lewat pujian kami mau naikkan satu pernyataan isi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Bersama setiap-Mu Tuhan, anugerah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur, oh Yesus kami bersyukur.
Bapa, tumbuhkanlah keinginan kami untuk menjadi keluarga yang sehat. Meskipun tidak gampang kami untuk mencapai dan meraihnya, tapi setidak-tidaknya keinginan itu tidak pudar dari hati dan keinginan kami, sehingga kami terus berupaya meminta bantuan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberi kami petunjuk dan jalan keluar, sampai kami bisa mencapainya. Jika ada di antara kami yang sekarang sedang bermasalah dengan keluarga, dengan kesehatan, dengan kerohanian, dengan ekonomi, Tuhan pulihkan kami, supaya semuanya sehat. Tubuh kami sehat, rohani kami sehat, ekonomi kami juga sehat, karena Tuhan telah memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, mampukan kami untuk selalu, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Setiap orang yang hadir dalam perjamuan, dalam ibadah ini, Tuhan berkati perjamuannya, sehingga menjadi berkat bukan menjadi kutuk, mendatangkan kesehatan dan bukan sakit penyakit. Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Persiapkan perjamuan. Terima kasih. Saudara boleh angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, melebihi tingginya kepala kita. Setiap orang berdoa kepada Tuhan supaya ada berkat dalam perjamuan ini yang kita terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan yang berisikan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita datang. Mari setiap kita menaikkan syukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, Bapa. Kami bersyukur, kami
Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau mengambil alih segala sesuatunya, sehingga bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pulang. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.